Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam bab Al-Bir wa Silaturrahim, tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi. Kita sampai pada hadis berikutnya, wa anhu radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat radhiyallahu taala anhu, ya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling utama untuk aku berbuat baik kepadanya? Qala ummuk. Nabi menjawab, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa? Qala ummuk. Kata Nabi, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa? Qala ummuk. Ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa? Qala abuk, ayahmu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husnis suhbah. Ya Rasulullah, siapa yang paling utama untuk dibaikin? Qala ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abaka thumma adnak. Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian yang terdekat denganmu, yang terdekat denganmu. Was sahabatu bi ma'na suhbah, dan makna sahabah adalah maknanya suhbah, yaitu digauli dengan cara yang baik. Thumma abaka hakadha wa mansub bi fi'lin mahdhuf, ay thumma birra abak, wa fi riwayatin thumma abuka wa huwa wadih. Ini masalah nahwu. Dalam sebagian riwayat disebut dengan abuka, dalam sebagian riwayat abaka. Kalau abaka mansub, maka dengan fi'il muqaddar, yaitu birra abak, berbaktilah kepada ayahmu. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan tentang siapa yang paling berhak untuk kita bakti. Dan jumhur ulama berpendapat dengan hadis ini bahwasanya bakti kepada ibu lebih didahulukan daripada bakti kepada ayah. Bahkan sebagian mereka mengatakan bakti kepada ibu 3 kali lipat daripada bakti terhadap ayah. Hal ini karena Nabi SAW mengulangi ibu sampai 3 kali. Ibumu, 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 ya. Ini bukan dalil istri 3, ya, bukan, ya. Ini ibunya 1, cuma diulang-ulang, ya. Jangan salah paham, ya. Ibumu, 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 baru ayahmu. Sehingga ibu disebut 3 kali, baru kemudian ayah. Mereka mengatakan bahwasanya para ulama, kenapa ibu 3 kali? Karena ibu merawat anak pada 3 kondisi yang tidak dilakukan oleh ayah. Pertama, mengandung anak, ini ayah tidak melakukannya. Yang kedua, melahirkan anak, ini ayah juga tidak melakukannya. Yang ketiga, menyusui anak, ini juga ayah tidak melakukannya. Dan ketiga perkara ini semuanya adalah perkara yang berat, ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ya. Hamalathu kurhan wa wada'athu kurhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ibunya mengandungnya dalam kondisi lemah di atas kelemahan. Dalam ayat yang lain, dalam kondisi tidak menyenangkan ketika mengandungnya, dan ketika melahirkan juga dalam kondisi tidak menyenangkan. Makanya ketika ada seorang dari Yaman kemudian menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah untuk berhaji, kemudian dia tawaf di Ka'bah, kemudian dia berkata, ana laha ba'iruha al-mudhallalu, aku adalah onta ibuku yang tunduk kepadanya. Maka dia berkata kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu aku telah membalas kebaikan ibuku? Kata Ibnu Umar, belum. Ya, bahkan rasa sakit yang dirasakan ketika akan melahirkan kau tidak bisa membalasnya. Kau tidak bisa membalasnya. Dan kita tahu bahwasanya mengandung seorang anak bukanlah perkara yang
ringan, perkara yang berat. Saya punya kawan tinggal di luar negeri ya. Saya tidak mau sebut nama kotanya, nanti ketahuan ya. Intinya dia sudah berusia tua dan dia punya anak cuma 2, padahal istrinya masih produktif, dia juga masih produktif ya. Maka saya tanya, kamu anak berapa? 2. Kenapa 2? Kata dia, istriku capek mengandung. Dia bilang sama saya, Mas, kalau mau punya anak lagi gantian kamu yang mengandung ya. Artinya ibunya merasa letih ketika harus mengandung anak, mungkin kondisi kesehatan yang tidak prima sehingga dia memutuskan hanya 2 saja, mungkin atas nasihat dokter. Tapi intinya, inilah kenapa ibu didahulukan daripada ayah karena 3 hal, dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dan dia yang menyusui. Yang ini tidak ada kaitannya dengan ayah sama sekali. Ini pendapat mayoritas ulama bahwasanya ibu didahulukan daripada ayah. Namun pendapat Imam Malik berbeda. Imam Malik berpendapat bahwasanya hak ayah dan hak ibu sama saja. Hak ayah dan hak ibu sama saja. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedua orang tua secara bergandengan. Misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebakti-baktinya. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat yang lain, berbaktilah kepada keduanya dengan baik. Dalam ayat yang lain, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Allah selalu menggandengkan, ya. Adapun Allah menyebutkan ibu secara spesifik seperti Allah mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi husna hamalathu ummuhu. Ya. Kami mewasiatkan kepada seorang manusia untuk berbuat baik kepada kedua orangnya, ibunya mengandungnya. Allah menyebutkan ibu setelah 2 orang tua karena ibu memang perlu diperhatikan secara spesifik karena dia yang lebih butuh untuk dibakti. Karena dia lemah. Dia lemah. Beda dengan ayah. Ayah tidak terlalu butuh karena ayah keluar ke sana kemari, bisa bekerja, bisa kuat, fisiknya kuat. Ibu disebutkan. Ini sebab pertama kenapa ibu disebutkan secara spesifik, karena ibu lebih butuh untuk dibakti daripada apa? Ayah. Yang kedua, bakti kepada ibu sering dilupakan, ya, karena seorang anak tidak ingat ketika dia masih kecil, dan dia tentu tidak ingat ketika dalam kandungan, dia tentu tidak ingat ketika dia dilahirkan pun dia tidak ingat, ketika didusui pun mungkin dia tidak ingat. Berbeda dengan ayah yang mencari nafkah, dia lihat dalam kehidupan seterusnya. Ayahnya kerja, memberi, sehingga bisa jadi bakti kepada ibu terlupakan. Sisi ketiga, kenapa ibu disebutkan secara spesifik? Karena potensi untuk durhaka kepada ibu lebih besar daripada potensi durhaka terhadap ayah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat." Sungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada para ibu. Terus apakah boleh durhaka kepada ayah? Tidak. Tetapi kenapa dikhususkan Allah mengharamkan durhaka kepada ibu? Karena potensi durhaka kepada ibu lebih besar. Karena ibu perempuan, lemah, mengalah. Kalau potensi durhaka sama ayah kurang. Karena macam-macam ayah gampar ya. Ayah gampar. Dari 3 sisi inilah kenapa ibu disebut secara khusus, bukan karena ibu lebih utama daripada ayah. Saya selaku ayah membela ayah dong. Bukan berarti ibu 3 kali lipat daripada ayah. Tetapi disebut secara spesifik karena hal-hal tersebut. Paham? Apa lagi 3 hal tadi? Ada yang catat? Hah? Bukan. Kenapa ibu dikhususkan secara spesifik? Hah? Bukan. Saya baru sebutkan 3 perkara. Subhanallah. Betapa cepat ilmu dilupakan. Apa tadi? Pertama, anak lupa dengan apa? Kebaikan apa? Ibu. Karena ayah dia lihat. Ibu dia masih kecil, dia lupa dalam kandungan. Ketika dilahirkan dia lupa. Ketika dia lupa. Ayah kebaikannya terlihat apa? Terus ya. Apa lagi? Potensi durhaka kepada ibu lebih besar daripada ayah. Yang ketiga? Hah? Iya, fisiknya lemah. Saya bilang itu tadi. Nanti nonton lagi di YouTube ya. Baik. Apalagi ada dalil yang menunjukkan ayah lebih utama. Seperti hadis Nabi SAW, "Anta wa maluka li abik." Sungguhnya kau dan hartamu milik bapakmu. Kau dan hartamu milik apa?
bapakmu. Dan ini tidak datang dalam konteks engkau dan hartamu milik ibumu, enggak. Ya. Engkau dan hartamu adalah milik apa? Bapakmu. Berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan jika ayah mengambil harta sang anak tanpa mudarat, memberi mudarat kepada sang anak, maka anak berikan, ya. Anak berikan kecuali kalau mendatangkan kemudaratan kepada sang anak karena sang anak dan hartanya milik ayah. Artinya kalau ayahnya ada keperluan dan dia butuh sesuatu dari anaknya, anaknya selama memiliki kelebihan hendaknya berikan kepada apa? Ayahnya. Ini menunjukkan perhatian syariat kepada ayah. Kemudian juga, bukankah kalau kamu lahir, kamu dinasabkan kepada ayahmu? Nasab dari kepada siapa? Kepada ayah. Bin ayah, bukan bin ibu. Ya. Oleh karenanya, Imam Malik memandang bahwasanya bakti kepada ayah dan ibu sederajat. Sama. Makanya ketika Imam Malik ditanya, seorang bertanya, wahai Imam, ayahku memintaku untuk pergi ke Irak. Sementara ibuku memintaku untuk menemaninya di sini. Apa yang harus aku lakukan? Dia bingung nih. Ayah menyuruh dia bersafar ke ayahnya di Irak, sementara ibu menyuruh dia untuk menemani apa? Ibunya. Kata Imam Malik, "Ati' abaka wa la ta'si ummak." Taati bapakmu dan jangan kau membanggang ibumu. Terus gimana? Kata Imam Malik, taatlah kepada ayahmu dan jangan membanggang kepada ibumu. Terus gimana? Rasulullah mengatakan, menafsirkan maksudnya, dia temani ibunya, dia bawa ke Irak. Jadi tetap bersama apa? Ibunya. Intinya, berbakti bukan terbatas kepada ibu, tetapi berbakti kepada kedua-duanya. Hanya saja ibu lebih butuh perhatian karena sebab-sebab yang kita sebutkan. Bukan juga kalau kasih ibu 30.000 terus kasih ayah 10.000, enggak ya? Karena 3 kali lipat, enggak ya? Dan saya memang jumhur ulama berpendapat ibu lebih utama, tapi saya lebih condong pada pendapat Al-Imam Malik rahimahullahu taala bahwasanya keduanya sederajat, hanya saja memang ibu lebih butuh apa? Untuk diperhatikan. Saya sendiri pernah ada seorang ibu datang ke rumah, kemudian dia bawa anaknya sudah SMP atau SMA, saya lupa, sudah besar. Dia bilang, "Ustaz, anak ini durhaka, dia sering mukul saya." Anaknya di depan ibunya, langsung anaknya bentak ibunya, langsung kayak memukul ibunya. Ya. Dan itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ya. Jadi memang ibu harus diperhatikan lebih spesifik, meskipun kita harus berbakti kepada keduanya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ragima anf, tsumma ragima anf, tsumma ragima anf." Merugi atau celaka dan celaka dan celaka. Siapa? Man adraka abawaihi, yang mendapati, seorang yang mendapati kedua orang tuanya indal kibar, ketika sudah tua, masa jompo orang tuanya, ahadahuma au kilaihima, dia mendapati salah satu dari kedua orang tuanya atau dia masih mendapati keduanya, falam yadkhulil jannata, kemudian dia tidak bisa masuk surga. Ragima anf, yaitu maknanya semoga Allah menempelkan hidungmu ke rugam. Rugam artinya tanah. Jadi semoga Allah menjerumuskan hidungmu kemana ke tanah. Dan itu bentuk celaka. Bentuk apa? Celaka ketika seorang tersungkur, kemudian hidungnya tersungkur, terjatuh di mana? Di tanah. Dan Rasulullah SAW mendoakannya 3 kali. Celaka, celaka, dan celaka. Maka sebagian ulama menafsirkan kenapa sampai Rasulullah SAW menyebutkan celaka 3 kali. Ada yang mengatakan bahwasanya celaka tersebut 3 kali. Pertama, karena dia tidak patuh pada perintah Allah. Allah menyuruh dia untuk wabil walidaini ihsana. Ya, maka dia celaka. Tidak taat kepada Allah. Kedua, celaka karena dia melupakan kebaikan kedua orang tuanya. Sehingga dia lupa, dia tidak ingat akan kebaikan kedua orang tuanya. Celaka yang ketiga, dia tidak membalas budi kedua orang tuanya. Sehingga disebut celaka tiga kali. Celaka karena meninggalkan perintah Allah, celaka karena lupa dengan kebaikan orang tua, celaka karena tidak membalas budi kebaikan orang tua. Ada yang mengatakan celaka 3 kali, yaitu celaka di dunia, celaka di alam barzah,
dan lebih celaka lagi di hari kiamat, hari kebangkitan. Celaka, celaka, dan celaka. Dan ini antara metode Nabi SAW ketika ingin menyampaikan sesuatu yang penting, Rasulullah SAW mengulang-ulang. Ya. Sehingga ketika seorang mendengar celaka, 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 maka akan timbul dalam hati mereka, siapa yang celaka? Dan kenapa dia celaka? Maka Rasulullah SAW itu menyebutkan, ya, man adraka abawaihi, orang celaka tersebut adalah orang mendapati kedua orang tuanya indal kibar, di masa jompo, ya. Dan ini adalah pahala berbakti kepada orang tua lebih besar ketika mereka di masa jompo. Kita berbakti kepada orang tua sementara orang tua masih segar, masih kuat, pahalanya luar biasa. Apalagi ketika mereka di masa apa? Jompo. Ini menunjukkan bahwasanya bakti kepada orang bertingkat-tingkat. Bakti kepada kedua orang tua bertingkat-tingkat. Ketika mereka di masa jompo, maka pahala lebih besar. Kenapa? Karena disitulah mereka lagi sangat membutuhkan perhatian dari anak-anak mereka. Dan perhatian mencakup materi, mencakup tenaga, dan juga mencakup waktu untuk berbincang-bincang dengan mereka. Ya. Karena subhanallah di antara penderitaan orang yang sudah tua ketika dia ditinggalkan oleh apa? Anak-anaknya. Ya. Saya sering cerita hal ini, saya pernah ketemu dengan seorang kafir di pesawat, saya ngobrol sama dia pengusaha properti, kemudian saya ngobrol-ngobrol sampai saya berbicara tentang kebahagiaan. Dia bilang, saya sudah bahagia, Tuhan memberikan saya segalanya, cuma ada satu yang menyedihkan saya di masa tua ini. Saya bilang, kenapa Pak? Dia bilang, anak-anak saya tidak ada yang dekat dengan saya. Padahal saya sudah berikan banyak hal kepada mereka. Artinya anaknya sudah berhasil, tapi dia dicuekin, masing-masing sibuk dengan apa? Keluarganya. Dia belum tua banget, dia masih, waktu itu saya ketemu mungkin umur 55-an. Tetapi ada kesengsaraan yang dia rasakan ketika dia ditinggal oleh anak-anaknya. Oleh karenanya, apalagi kalau sudah tua, sudah umur 65, 70, 80, maka orang tua lebih bukan cuma sekedar butuh makan dan minum, tapi dia juga butuh perhatian. Dia juga butuh perhatian. Dia butuh anaknya ngobrol sama dia, entah nyambung enggak nyambung, tapi dia butuh anaknya ngobrol sama dia. Ya. Makanya di antara kesengsaraan yang saya lihat dialami oleh orang-orang non-Muslim di negara-negara mereka sana, ketika mereka masa tua, mereka tidak dekat dengan anak-anak. Akhirnya mereka berteman dengan anjing. Di rumah anjing, di rumah orang tua nggak ada yang, anak-anak nggak ada yang jenguk. Berbeda ketika kita melihat fenomena kita saya lihat sendiri. Ketika lihat ada orang Islam, maka sudah tua didorong sama cucunya, dibawa jalan-jalan. Ini kita tidak lihat pada non-Muslim. Ini saya lihat secara kasat mata waktu saya lagi di sana. Ya, saya lihat, subhanallah. Ini ternyata terjadi di banyak negara non-Muslim. Ya, di antara kesengsaraan seorang sudah mencapai masa jompo ketika dijauhi oleh anak-anaknya. Anaknya apalagi meletakkannya di pantai jompo, ya, dengan alasan macam-macam lah. Oleh karenanya, berbakti kepada orang tua ketika mereka mencapai masa jompo, ya, ini pahalanya lebih besar. Nabi mengatakan, celaka man adraka abawaihi, yang mendapati kedua orang tuanya indal kibar, di masa jompo, ahadahuma au kilaihima. Apakah dia mendapati salah satunya, ibunya saja atau ayahnya saja, au kilaihima, atau mendapati dua-duanya. Falam yadkhulul jannah, kemudian dia tidak masuk surga. Kalau tidak masuk surga berarti masuk apa? Masuk neraka. Ini menunjukkan dia durhaka kepada orang tuanya. Allah telah memberikan dia kesempatan untuk bisa masuk surga dengan diberi umur mendapati kedua orang tuanya di masa jompo. Ini kesempatan besar untuk bisa masuk surga. Artinya pintu surga sudah terbuka selebar-lebarnya. Dia mau masuk dari pintu ayah, pintu ibu, terserah. Sudah terbuka selebar-lebarnya. Dan dia harusnya fokus merawat kedua orang tuanya. Kalau dia tahu skala prioritas, dia harusnya banyak ibadah yang mungkin dia nomor 10 kan, nomor 20 kan. Yang pertama adalah bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun ternyata dia malah melalaikan kesempatan tersebut. Makanya orang ini orang yang benar-benar celaka. Sudah dikasih kesempatan, tidak dia ambil kesempatan tersebut. Pintu surga sudah dibuka, dia malah pintu menuju neraka, milih pintu neraka jahanam. Makanya Rasulullah mengatakan orang ini celaka sampai tiga kali. Saya bacakan perkataan sebagian ulama tentang bentuk-bentuk bakti kepada kedua orang tua secara singkat.
agar kita ada gambaran secara umum tentang bagaimana sih kita berbakti kepada orang tua. Secara umum Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya, dan cara berbuat baik tidak disebutkan secara spesifik, secara detail oleh syariat, maka semua yang dikatakan berbuat baik bisa kita lakukan. Berbuat baik dengan senyum, berbuat baik dengan perbuatan, berbuat baik dengan kata-kata, berbuat baik dengan harta, berbuat baik dengan tenaga, apapun yang menyenangkan orang tua, maka lakukanlah, dan itu adalah bentuk bakti kepada orang tua. Namun saya bacakan perkataan sebagian ulama, wa min birrihima al-adabu ma'ahuma. Di antara berbakti kepada keduanya, beradab kepada keduanya. Mengucapkan salam kepada mereka ketika masuk rumah dan ketika meninggalkan mereka. Dan memuliakan mereka, mengagungkan derajat mereka. Berbicara dengan mereka dengan lembut, ya. Tidak boleh angkat suara apapun. Orang tua marah, orang tua ngamuk, jangan angkat suara. Sebejat-bejatnya orang tua, sezalim-zalim orang tua, jangan angkat suara di hadapan apa? Orang tua. Tetap nasihati dengan kata-kata yang lembut. Walinil qaul lahuma, sama berkata lembut kepada mereka berdua. Dan tidak mengangkat suara di atas suara mereka berdua. Dan talbiyati nidaihima, memenuhi panggilan mereka berdua. Kalau dipanggil segera datang. Dipanggil ya Bu, ya Abi, dan tidak tunda-tunda, segera memenuhi panggilan mereka berdua. Wa ta'ati amrihima, dan taat kepada perintah mereka berdua, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka berdua, dan menjalankan wasiat-wasiat mereka berdua. Mereka berwasiat apa ketika masih hidup, diingat dan dikerjakan. Dan tidak membantah mereka kecuali ketika diperintahkan untuk maksiat. Tidak membantah mereka kecuali jika diperintahkan untuk bermaksiat. Itu pun hendaknya dibantah dengan lembut dan baik. Kemudian di antara bentuk bakti adalah membuat mereka senang. Apapun yang menyenangkan hati mereka adalah bentuk bakti kepada mereka. Memberi hadiah kepada mereka berdua. Melakukan perbuatan yang mereka sukai. Apa yang mereka sukai kita kerjakan, ya. Yang mereka sukai dan mereka gembira kalau kita melakukannya. Kemudian menjaga rahasia mereka dan menjaga citra mereka, ya. Dan juga menjaga harta mereka. Dan waspada jangan sampai menjadi sebab dimakinya mereka berdua. Contohnya dia memaki orang tua temannya, akhirnya temannya membalas dengan maki kedua orang tuanya. Kemudian mengecek-ngecek mana kondisi-kondisi yang mereka suka. Oh, orang tua saya suka kalau gini. Kita harus ngerti apa yang disukai oleh orang tua. Kerjakan hal tersebut. Kita harus ngerti apa yang orang tua kita sukanya apa. Sukanya kalau kita makan, ajak dia makan, atau dia suka kalau ke pantai. Apa yang dia suka kita kerjakan, ya. Saya sering bercanda dulu waktu ibu saya masih hidup. Ketika saya kuliah tahun 2001, saya sudah nikah begitu. Saya kuliah, kemudian saya pulang tahun 2002, maka saya kurusan waktu itu. Kurusan, ibu saya waktu itu tegur. Ibu saya panggil, "Nda, kamu kenapa kurus? Kalau makan enggak usah perhitungan, makan saja." Saya bilang, "Siap, Bu." Habis itu saya makan dan saya gemuk. Makanya saya gemuk ini berbakti kepada orang tua. Jangan hasad, ya. Baik. Sejak saat itu saya terus berkembang, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Kemudian tidak mengganggu mereka, tidak menggelisahkan mereka, dan tidak memotong pembicaraan mereka. Kalau mereka lagi bicara jangan dipotong. Biar mereka bicara, dengar, setelah itu baru kita bicara. Kita aja kalau ngomong ada yang potong, kita suka enggak? Kita enggak suka. Kita enggak suka. Ya. Meskipun orang itu tahu apa maksud kita potong. Dia potong omongan kita enggak suka. Kalau sesama teman aja bukan merupakan adab, kita potong pembicaraannya, apalagi kepada kedua orang tua. Kita tahu ibu kita maksudnya ngomong ini, kita ngerti. Apalagi ibu kita mungkin enggak sekolah, bapak kita enggak sekolah, paling bicaranya seputar-putar, tapi biarin dia selesai ngomong. Baru kita bicara. Dan jangan ngeyel di depan mereka. Enggak usah ngeyel-ngeyelan, sudah. Kalau tidak terima pembicaraan mereka, diam aja. Enggak usah ngeyel, ngotot. Ya, enggak perlu. Kemudian tidak boleh mengejek mereka tentunya. Tidak boleh mentertawakan mereka berdua. Ya. Kadang-kadang kita ketawain mama tuh gini, ketawain ayah. Jangan, ya. Jangan, karena
Kalau kadang saja kita ketawain teman, teman kadang tersinggung, ya enggak? Bukankah sering terjadi keributan gara-gara kita bercanda, kita tertawain teman, akhirnya teman kita jengkel sama kita. Orang tua pun demikian, mungkin ada ketersinggungan kita, makanya kita menjaga. Jangan sampai ngetawain mereka berdua. Bahkan ada mumadiliyat ila ta'am qablahuma. Kalau lagi makan sama mereka berdua, jangan julurkan tangan terlebih dahulu, biar mereka ngambil dulu. Makanya disebutkan kalau tidak salah Ali bin Husain radhiyallahu taala anhu tidak mau makan sama ibunya, ya. Sampai orang-orang heran padahal dia terkenal berbakti kepada ibunya. Kalau disuruh makan sama ibunya dia enggak mau. Akhirnya ditanya, "Kenapa kau tidak mau makan sama ibumu?" Dia mengatakan, "Saya takut saya mengambil makanan yang sudah dilirik oleh ibu saya." Ibu sudah nge-share, tahu-tahu kita ambil di luar. Ibu sudah nge-share kaki ayam namanya apa? Apa? Ceker. Terus kita ambil cekernya. Jangan ya. Ya kalau kita makan biar ibu yang ambil di luar, nanti kita ambil apa? Ini di antara berbakti kepada kedua orang tua. Wa akhdhu tib minhu dunahuma atau mengambil minyak wangi, biar ayah dan ibu ada minyak wangi, biar ayah ibu ambil dulu, kita belakangan. Wa adamu taqaddum alaihima bidukhul awil khuruj awil masyi. Jangan di depan mereka ketika masuk rumah, biar orang tua lebih dahulu. Kalau keluar orang tua terlebih dahulu. Kalau jalan biar mereka terlebih dahulu. Jangan kita mendepani mereka. Kecuali ada keperluan kita tuntun mereka atau yang lainnya. Wa aumaddur rijli amamahuma atau menjulurkan kaki kepada mereka berdua ya. Sikil dijulurkan ke arah mereka berdua, tidak sopan. Kemudian hendaknya seorang anak meminta nasihat atau musyawarah dengan kedua orang tuanya. Mau dia terima enggak apa-apa. Di antara bentuk penghormatan terhadap orang tua, kita bermusyawarah dengan orang tua dan mengambil pendapat mereka berdua dan pengalaman hidup mereka berdua. Orang tua punya pengalaman. Tidak ada masalah kita ngobrol, membentuk penghormatan kita kepada mereka. Menerima nasihat mereka jika baik dalam kebaikan. Kemudian berdoa terhadap untuk mereka dengan ampunan dan rahmat bagi mereka berdua. Kemudian menyambung orang yang mereka cintai. Siapa yang orang mereka sukai, kita berbuat baik kepada orang tersebut. Karena hal ini menyenangkan mereka. Kalau bapak kita punya kawan, kemudian kita baik sama kawan bapak, tentunya bapak akan senang. Ibu kita punya kawan, kita baikin kawannya, tentu ibu kita senang dan bangga karena kita menyenangkan kawannya. Jauhi, jangan buat mereka berdua marah. Awil i'rad biwajhi anhuma atau berpaling, tidak mau melihat mereka berdua. Orang tua lagi lihat kita serius, kita balik, enggak boleh. Enggak boleh. Au ta'affuf min qaulihima au fi'lihima atau menunjukkan yaitu jengkel. Kata Allah berfirman, fala taqul lahuma uffin. Jangan berkata kepada kedua orang tua. Dan dalam bahasa Arab disebut adna kalimatin la tadajjur. Perkataan yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan. Seandainya ada bahasa Arab yang menunjukkan kejengkelan lebih rendah daripada maka Allah akan sebutkan. Namun dalam bahasa Arab kata yang menunjukkan kejengkelan yang paling ringan apa? Oleh kerana dari sini sebagian ulama mengambil makna durhaka di antaranya adalah menunjukkan kejengkelan kepada kedua orang tua. Dan menunjukkan kejengkelan itu bisa dengan perkataan maupun sikap. Di antara bentuk menunjukkan kejengkelan, dan itu durhaka kepada orang tua, dengan perkataan lain mengatakan Allah, pokoknya perkataan apapun yang menunjukkan kejengkelan. Di antaranya dengan sikap. Sikap misalnya banting di depan orang tua, terus memandang orang tua dengan sinis, bermuka masam, itu semua adalah bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Tentunya durhaka bertingkat-tingkat. Ya, tentunya durhaka bertingkat-tingkat. Tapi sekedar mengucapkan adalah bentuk durhaka. Makanya di sini disebutkan jauhi sikap ta'affuf, yaitu menunjukkan kejengkelan akibat perkataan mereka ataupun perbuatan mereka. Qala ta'ala fala taqul lahuma uffin. Allah berfirman jangan berkata Ini di antara contoh-contoh bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua, dan kita lakukan yang sebisa mungkin untuk kita lakukan ya. Terutama kedua orang tua telah mencapai masa jompo atau masa tua. Karena kita sudah sebutkan bahwasanya berbakti kepada orang tua pahalanya sangat besar, bahkan lebih afdal daripada jihad.
Ya, lebih afdal daripada jihad. Sudah saya sampaikan, jihad, kita tahu bagaimana sulitnya jihad. Seorang berjihad di medan pertempuran, dia mengorbankan hartanya, mengorbankan raganya, mungkin dia mati. Kemudian kalau dia mati, maka banyak kemudaratan yang timbul, istrinya jadi janda, ibunya kehilangan anaknya, anak-anaknya jadi anak yatim, saudara-saudaranya menangis karena kehilangan dia. Artinya itu suatu yang sangat berat. Ternyata berbakti pada orang tua lebih afdal daripada jihad. Dalam satu hadis dari Muawiyah bin Jahama As-Salami, dia berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu." Aku mendatangi Rasulullah SAW, aku berkata, "Ya Rasulullah, inni kuntu aratul jihad ma'aka. Abtaghi bidzalika wajh Allah." Ya Rasulullah, aku ingin berjihad bersamamu dan aku mencari wajah Allah. Wa darul akhirah, dan aku mengharapkan akhirat. Qala, Nabi bertanya, "Waihaka ahayyatun ummuk?" Ibu masih hidup? Qultu na'am, iya masih hidup. Qala irji fabirraha. Ya, kembalilah engkau, tidak usah jihad bersamaku, berbaktilah kepada ibumu. Summa ataitu minal janibil akhar. Kemudian aku tidak puas, aku dari depan, aku pergi dari sisi yang lain. Ngomong lagi. Ya Rasulullah, ini kuntu aratul jihad ma'ak. Ya Rasulullah, saya dari dulu pingin jihad sama engkau. Ini cita-cita saya. Pingin jihad bersama anda. Abtaghi bidzalika wajh Allah wad darul akhirah. Aku ingin berjihad bersamamu, ingin mencari wajah Allah dan ingin mendapatkan akhirat. Rasulullah berkata lagi, "Ayhayyatun ummuk?" Apakah ibu masih hidup? Qultu na'am. Ya. Aku berkata, "Iya, wahai Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Farji ilaiha fabirraha." Ya. Kembalilah kepada ibumu dan berbaktilah kepada ibumu. Thumma ataitu min amamihi. Aku datang lagi suatu kesempatan lewat depan dia. Dia tidak putus asa, masih minta. "Ya Rasulullah, saya dari dulu punya cita-cita untuk berjihad bersama anda. Aku berharap wajah Allah dan mengharapkan akhirat." Rasulullah berkata, "Ahyatun ummuk?" Apakah ibu masih hidup? Qultu na'am, masih ya Rasulullah. Qala waihaki ilzam rijlaha fasammal jannah. Kasihan engkau, pergilah, lazimilah kaki ibumu, sungguhnya di situ surgamu. Sabda Nabi, ilzam rijlaha fasammal jannah. Sering kita dengar surga di kaki apa? Di kaki ibu. Ini lafal Nabi, ilzam rijlaha, lazimilah kaki ibumu, fasammal jannah, disitulah surga. Menunjukkan seorang terus dekat dengan ibunya, kemudian berusaha untuk tawadhu di hadapan ibunya, berbakti sama ibunya, sudah gampang masuk apa? Surga. Lebih afdal daripada jihad, lebih afdal daripada jihad. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qala, ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni." Ya Rasulullah, aku punya kerabat, aku menyambung silaturahmi dengan mereka, wa yaqta'uni, namun ternyata mereka memutuskan silaturahmi. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka dan mereka berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku bersikap bijak terhadap mereka namun mereka tidak bijak kepadaku. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini orang curhat kepada Nabi. Dia punya kerabat, dia baikin, nyambung, dia diputusin. Dia baikin, dia diburukin. Dia bersikap bijak, dia disikapi dengan tidak bijak. Rasulullah SAW berkata, "La in kunta kama qulta." Kalau kau benar seperti apa yang kau ucapkan, faka'annama tusifuhumul mal, seakan-akan kau masukkan abu yang panas ke mulut mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim, dan senantiasa akan ada penolong dari Allah untuk membelamu, madum ta'ala dzalik, selama kau masih terus demikian. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi berkata, menjelaskan tentang makna kalimat tusifuhum, maknanya adalah al-mal, maknanya adalah ar-ramadul har, yaitu abu yang panas. Jadi kalau kita bakar kayu ada sisa apa? Abu? Abu apa debu? Abu kan? Abunya yang panas ya. Itu namanya abu. Ka'annama tut'imuhum ramad al-har. Seakan-akan kau masukkan abu yang panas ke mulut mereka. Wa huwa tashbihun lima yalhaquhum minal ithmi bima yalhaqu akilar ramad al-har minal alam.
Ini adalah perumpamaan dari Nabi bahwasanya saudara-saudaramu yang selalu berbuat baik, berbuat buruk kepadamu, mereka senantiasa berdosa. Seakan-akan sebagaimana orang yang makan abu yang panas, dia tentu kesakitan dengan abu yang panas tersebut. Wala syai'a 'alal hadal muhsin ilaihim. Adapun yang berbuat baik kepada mereka, maka tidak mengapa baginya. Lakin yanaluhum ithmun 'azimun bi taqsirihim fi haqqihi. Adapun kerabat-kerabatnya, maka mereka mendapatkan dosa yang besar karena mereka tidak memenuhi hak saudaranya yang berbuat baik tersebut. Wa idkhalihimul adza alaihi, karena mereka juga telah mengganggu saudaranya tersebut. Tapi hadis ini bercerita tentang seorang yang curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi yang tidak mengenakan yang dia rasakan. Kita tahu namanya kerabat, asalnya kerabat, kedekatan. Berasal dari qurb, kedekatan. Namanya kita keluarga dekat, harusnya kita saling menguatkan, saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, saling menyenangkan. Tapi ternyata dia menghadapi kondisi yang berbeda. Dia mengatakan, innali qarabah. Ya Rasulullah, aku punya kerabat. Asiluhum, aku menyambung silaturahmi dengan mereka. Wa yaqta'un, namun mereka membalas dengan keburukan. Mereka putuskan. Aku berbuat baik, mereka balas keburukan. Wa uhsinu ilaihim, aku berbuat baik kepada mereka. Wa yusi'una ilayya, mereka berbuat buruk kepada aku. Wa ahluhum anhum wa yajhalun alai. Aku sabar dengan mereka, mereka tidak sabar denganku. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, la in kunta kama qult. Rasulullah SAW tidak mengatakan berarti engkau telah memasukkan abu panas ke mulut mereka. Rasulullah SAW tidak mengatakan demikian. Tapi Rasulullah mengatakan, kalau benar yang kau ucapkan seperti itu, seakan-akan engkau telah memasukkan abu panas ke dalam mulut mereka. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, jika seperti yang kau katakan, kata sebagian ulama, ini peringatan dari Nabi. Benar enggak yang kau sampaikan itu, yang kau curhatkan itu sesuai dengan yang kau ucapkan? Artinya kau cek dulu, jangan-jangan mereka buruk sama engkau gara-gara kamu sendiri. Ini banyak curhat seperti itu. Suami curhat tentang istrinya. Seakan-akan dia melemparkan 100% kesalahan kepada apa? Istrinya. Atau istri curhat tentang suaminya. Dia melemparkan 100% kesalahan kepada suaminya. Kalau kita kumpulkan dua-duanya, ternyata kesalahannya 50%, 50%. Oleh karenanya betapa banyak orang yang curhat, kalau dia jujur ternyata dia punya andil juga dalam perbuatan buruk orang yang dia curhatin tersebut. Oleh karena Rasulullah SAW ketika mengatakan, la in kunta kama qulta, kalau kau benar-benar yang seperti kau katakan, artinya isyarat dari Nabi, ceklah, benar enggak? Engkau begitu, kau baik, mereka balas keburukan, kau nyambung, mereka putuskan. Artinya aku benar-benar cek. Jangan-jangan engkau sendiri punya kesalahan yang buat mereka demikian. Atau kau punya kesalahan lama, belum kau minta maaf sehingga mereka dendam. Bisa jadi. Tapi kalau kondisimu seperti itu, maka seakan-akan engkau masukkan debu yang panas, abu yang panas dalam mulut mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya ini tidak hanya berlaku kepada orang ini, tetapi semua orang yang kondisinya seperti laki-laki ini, maka kondisinya seperti yang Rasulullah sebutkan. Kalau ada seorang berbuat baik kepada kerabatnya, dibalas dengan keburukan, dan dia bersabar, seakan-akan dia memasukkan abu yang panas dalam mulut mereka. Nah, apa maksud Nabi mengatakan seakan-akan engkau masukkan abu yang panas dalam mulut mereka? Ada beberapa pendapat disebut oleh Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Di antaranya beliau mengatakan seperti yang dinukil oleh beliau dalam Riyadhus Shalihin, itu menunjukkan mereka berbuat dosa besar. Besarnya dosa tersebut seakan-akan seorang yang makan apa? Abu yang panas. Sebenarnya mengatakan abu yang panas, dulu orang Arab, mereka terkadang sengaja mengumpulkan abu yang panas, di antaranya mereka memasukkan roti, adonan roti, nanti roti tersebut mengembang dengan sendirinya dalam panasnya abu tersebut. Mereka tidak butuh api yang begitu panas, tapi butuh panas yang cukup sehingga roti tadi bisa mengembang dan bisa masak dalam tumpukan abu tadi. Jadi intinya abu tadi panas. Maknanya pertama adalah dosa yang mereka lakukan dosa besar. Yang kedua maknanya bahwasanya ini adalah perbuatan yang memalukan mereka. Bagaimana tidak malu? Ini orang baik kok balas terus dengan apa?
keburukan dan dia terus bertahan dengan kebaikan, harusnya kamu malu, harus tahu diri. Ini ibarat memasukkan abu panas dalam mulut, maksudnya menunjukkan orang mereka ini tidak tahu malu. Yang ketiga, ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya seakan-akan kau masukkan abu yang panas dalam mulut mereka, seakan-akan semua kebaikan yang mereka rasakan itu seperti api neraka yang masuk dalam perut mereka. Ini tidak halal mereka melakukan demikian. Mereka berbuat buruk, dibalas kebaikan, mereka terus terima kebaikan, sementara mereka balas dengan keburukan. Kebaikan yang mereka terima ini semua adalah sebab mereka masuk neraka jahanam. Karena kebaikan harusnya dibalas dengan apa? Kebaikan. Inilah 3 tafsiran disebutkan oleh Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Maka Rasulullah kemudian melanjutkan, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihi ma dumta ala dzalik, dan senantiasa ada penolong dari Allah, mungkin malaikat atau yang lainnya, menolong engkau selama kau dalam kondisi demikian. Yakinlah, kalau kita berbuat baik, orang berbuat buruk, kita balas dengan kerabat, kita balas kebaikan terus, Allah akan tolong kita terus. Ada malaikat yang Allah kirim atau yang lainnya yang membantu kita sehingga kita bisa bertahan, kita bisa masuk surga, pahala kita semakin banyak dan kita bisa bersabar menghadapi mereka. Akan ada terus penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang ketika dia berbuat baik kepada keluarganya berbuat buruk kepada dia, maka dia harus ingat hadis ini bahwasanya Allah akan kirim penolong buat dia. Dan ini juga dalil bahwasanya silaturahmi bertingkat-tingkat, ya. Nanti akan datang hadisnya. Silaturahmi bertingkat-tingkat. Silaturahmi yang paling top adalah seorang menyambung silaturahmi meskipun dibalas dengan keburukan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil man idza quti'at rahimuhu wa salaha. Bukanlah penyambung silaturahmi sejati yang berbuat baik ketika dibaikin pula. Itu semua orang bisa. Kita berbaik sama kerabat karena kerabat berbaik sama kita. Kita senyum sama kakak karena kakak senyum sama kita. Kita berbuat baik sama tante karena tante baik sama kita. Itu juga silaturahmi tapi bukan yang sejati. Walakinnal wasil, tapi penyambung silaturahmi sejati, man idza quti'at rahimu wa salaha. Itu orang meskipun diputuskan silaturahmi dia berusaha untuk menyambung. Itulah menunjukkan bahwa si ini menyambung silaturahmi benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pamrih sama sekali dan tidak berharap balas budi sama sekali. Oleh karena jika Anda ditakdirkan dalam kehidupan ini, Anda berbuat baik sama saudara yang terus menghina Anda, menjatuhkan Anda, berusaha untuk merendahkan Anda, sabar. Itulah penyambung silaturahmi yang sejati. Allah ingin engkau mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Sebagaimana lelaki ini. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Anasin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah." Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan menyambung silaturahmi, ya. Ternyata di antara keutamaan menyambung silaturahmi bukan hanya pahala ukhrawi, bukan hanya masalah surga. Bahkan dia akan mendapatkan keberkahan di dunia. Dilapangkan rezekinya, dipanjangkan apa? Umurnya. Ini dua hal perkara duniawi yang kita suka. Kita ingin panjang umur. Kita ingin panjang umur atau tidak? Buktinya apa? Kalau sakit kita ke dokter, ya enggak? Kalau kita enggak ke dokter, ya sudah, alhamdulillah, saya ingin mati memang. Kenapa kita ke dokter? Karena ingin panjang umur. Kenapa kita olahraga? Karena ingin apanya? Umur. Kenapa kita tahan-tahan makan? Kolesterol kita tinggalkan, padahal enak. Kenapa? Karena kita ingin apa? Panjang umur. Di antara hal yang disukai oleh manusia secara tabiat adalah ingin panjang umur. Dan betapa banyak manusia melakukan usaha untuk meraih tersebut. Tapi kalau sudah sakit, uang sebesar apapun akan dia keluarkan.
Kenapa dia ingin panjang umur? Kemudian di antaranya perkara duniawi yang kita sukai adalah harta yang banyak. Itu tidak. Buktinya kita kerja keras, banting tulang, ya. Tulang kita banting, tulang orang juga kita banting. Supaya apa? Supaya kita punya duit banyak. Pegawai kita kerja 25 jam per hari. Ya, kalau bisa ya. Kasih lemburnya dikit, kerjanya banyak. Intinya karena kita pingin duit dan duit menyenangkan. Ya. Allah mengatakan, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian suka harta dengan kesukaan yang dalam. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu sangat cinta kepada khair, maksudnya harta. Ternyata kalau seorang menyambung silaturahmi, dia bukan hanya mendapat keuntungan ukhrawi dengan masuk surga, diangkat derajatnya dan macam-macamnya. Bahkan dia juga mendapatkan keuntungan apa? Duniawi, dipanjangkan umur dan dilapangkan rezeki. Dua hal duniawi yang sangat disukai oleh setiap manusia. Dan ini dalil bahwasanya seorang ketika beramal akhirat dengan mendompleng niat duniawi boleh. Mendompleng niat duniawi selama niat duniawi tersebut bukan yang mendominasi. Bukan yang mendominasi. Dan tidak semua orang mampu memurnikan niatnya hanya untuk pahala akhirat. Tidak semua orang mampu. Makanya dalam hal ini boleh seorang ada mendompleng niat duniawi, saya menyambung silaturahmi, selain saya ingin mendapatkan surga, saya ingin dilapangkan apa? Rezeki. Saya ingin dipanjangkan umur. Boleh atau tidak boleh? Kalau tidak boleh, kenapa Rasulullah SAW mengiming-iming? Ini kan iming-iming dari Nabi. Siapa yang mengiming-imingkan? Rasulullah SAW. Siapa yang suka dengan perkara duniawi ini, panjang umur, lapang rezeki, sambung silaturahmi. Berarti kita punya niat itu boleh atau tidak? Boleh, karena Nabi yang menawarkan. Paham? Nabi yang menawarkan. Seperti seorang bersedekah supaya ditambah rezekinya. Boleh. Rasulullah Allah mengatakan, "Ya bani Adam, unfik alaik." Kata Allah, "Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan infak kepadamu." Dan dalil tentang hal ini sangat-sangat banyak. Nabi SAW bersabda, "Mana qasad shadaqatan min mal." Tidaklah sedekah mengurangi apa? Harta, bahkan menambahnya. Ini motivasi duniawi yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ini diperbolehkan ya. Selama tidak mendominasi niat seseorang. Tetap niat ukhrawi, pahala di akhirat harus mendominasi. Adapun ada sentilan dalam hati mendompleng ingin dunia, boleh-boleh saja. Ya. Tidak jadi. Seperti Nabi SAW mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wadh-dhunub kama yanfil kirkhabatsal hadid. Lihat dalam hadis ini Rasulullah menggabungkan antara motivasi akhirat dengan duniawi. Kata Rasulullah SAW, sertakanlah haji dengan umrah. Artinya kalau habis haji umrah, habis umrah haji, habis haji umrah, demikian. Kenapa? Karena kedua hal ini, haji dan umrah, menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa sebagaimana alat pandai besi, peniup alat pandai besi menghilangkan karat besi. Rasulullah motivasi dengan mengatakan haji dan umrah menghilangkan dosa dan menghilangkan juga apa? Kefakiran. Makanya orang kalau ingin terjaga ekonominya, tidak jeblok ke bawah, jangan lupa haji dan umrah. Bukankah itu motivasi duniawi? Ini dalil semua, dalilnya sangat banyak. Artinya yang terbaik adalah seorang motivasinya murni karena akhirat. Ini yang terbaik. Tapi kalau ada dalil-dalil yang bolehkan motivasi duniawi untuk dia semangat, tidak jadi masalah. Ya, karena sebagian orang ternyata kalau dibilang surga-surga melulu terkadang kurang semangat. Makanya Rasulullah kasih motivasi duniawi. Tapi tidak boleh mendominasi. Intinya tidak boleh mendominasi. Harus yang mendominasi adalah motivasi akhirat. Tapi di sini Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahabba," siapa yang suka, an yubsata lahu fi rizqihi. Rasulullah SAW menggunakan fi'il mudhari'. Yubsat dengan an, masdariyah. An yubsat. Dan fi'il mudhari' itu, kalau bahasa Inggris kan ada fi'il madhi, past tense. Kalau yang sedang berlangsung namanya past present. Ya apa? Past apa? Present tense ya, present tense. Itu sedang berlangsung. Rasulullah tidak mengatakan dengan menggunakan masdar. Masdar itu kata apa ya? Kata benda. Siapa yang ingin rezeki yang banyak? Rasulullah tidak mengatakan demikian. Siapa yang ingin umur panjang? Rasulullah tidak mengatakan. Siapa yang ingin rezeki banyak? Siapa yang ingin umur panjang? Tapi Rasulullah menggunakan fi'il present tense. Siapa yang ingin agar dipanjangkan umurnya? Artinya ini terus berjalan. Karena present tense ya. Kemudian dilapangkan rezekinya. Ini berulang-ulang. Present tense juga. Ini dalam bahasa Arab pakai fi'il mudhari'.
Sehingga kita harus tahu kalau kita setiap menyambung silaturahmi, umur kita ditambah. Setiap kita menyambung silaturahmi, rezeki kita ditambah. Berulang-ulang. Sehingga seorang selalu perhatian untuk menyambung silaturahmi. Jika ingin demikian, maka sambunglah silaturahmi. Dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Nah, apa maksud dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur? Bukankah rezeki dan umur telah tercatat? Itu tidak. Ketika kita di dalam janin, fayursalu ilaihi malak. Kata Nabi SAW, maka janin tersebut dikirim malaikat kepadanya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian disuruh mencatat 4 perkara. Bikat bi rizkihi wa ajalihi. Wa syai'an sa'id. Ya. Disuruh catat di antaranya tentang rezekinya dan ajalnya. Selesai, sudah dicatat. Kita masih di janin sudah dicatat. Ya. Paijo bin Paimin. Rezekinya total cuma 100 juta seumur hidup misalnya. Atau rezekinya total 1 miliar seumur hidup. Umurnya cuma 43 tahun 3 bulan misalnya. Sudah tercatat, tidak meleset. 43 tahun, 3 bulan, 3 hari, 3 detik sudah tidak ada. Tidak akan meleset sedetik pun. Sekejap mata tidak meleset. Terus apa maksud hadis ini? Maka disinilah timbul takwilan para ulama. Ya. Bagaimana menafsirkan hadis ini? Sebagian ulama memandang ini adalah kinayah, maksudnya dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, maksudnya diberkahi. Umurnya tidak berubah, rezekinya tidak berubah, tapi berkah. Rezekinya begitu saja, tapi ternyata berkah. Bisa untuk dia ibadah, bisa untuk anak istrinya, bisa untuk ngurus kehidupannya, berkah. Ya. Ada orang yang rezekinya banyak nggak berkah. Sakit-sakitan melulu, buat main judi, buat jalan-jalan uang miliar-miliar dihabiskan, buat beli barang-barang mewah, nggak berkah, uangnya habis, nggak, kalau hisapnya nanti repot dia. Intinya dia buang-buang duit untuk harta yang tidak bermanfaat. Tapi ini dia uangnya segitu aja, tapi semuanya berkah. Apa yang dikeluarkan berhasil, anaknya jadi baik, kemudian bersama tangga bermanfaat. Intinya hartanya tidak bertambah, tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula dengan halnya dengan umur. Umurnya tidak bertambah, ya segitu-segitu saja. Kalau dia meninggal 50 tahun, 50 tahun. Tapi umurnya tersebut berkah. Dalam umurnya tersebut, umurnya tidak dia buang-buang. Dia tidak mau buang waktunya. Dia waktunya kalau tidak baca Quran, kalau enggak berzikir, kalau enggak telepon kawan, kalau enggak telepon orang tua, kalau enggak dia baca Quran, kalau dia dengar kajian, kalau enggak dia buat untuk istirahat, sehingga umurnya berkah. Tidak terbuang-buang. Adakah umur terbuang? Banyak umur terbuang. Nonton film Korea 40 episode. Satu episode berapa jam? Jangan pura-pura tidak tahu. Berapa? Satu episode berapa? Saya nggak tahu. 1 jam atau 60 menit? 1 jam atau 60 menit? Sama aja. 70. Intinya nonton, 60 menit kali 40, berapa umur dia sudah terbuang? Melihat maksiat, akhwat Korea terbuka auratnya, yang cewek nonton ikhwan Korea yang tampannya luar biasa. Akhirnya macam-macam, maksiat terus. Belum diselangi dengan iklan-iklan macam-macam, dia buang umurnya. Umurnya tidak berkah. Umurnya sama-sama 50 tahun, tapi satu berkah, yang satu tidak berkah. Kalau dibuka catatan amal, yang satu isinya baca Quran, berapa juz, inilah silaturahmi, telepon orang tua. Yang satunya episode pertama, episode kedua, episode ketiga. Jadi yang dimaksud dengan ditambah umur adalah umurnya berkah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya ditambah secara real, bukan secara kinayah. Benar-benar umurnya kalau tadinya 50 tahun ditambah jadi 70 misalnya. Rezekinya dicatat misalnya 1 miliar jadi 10 miliar misalnya. Dengan dia menyambung apa? Silaturahmi. Dan inilah kondisi yang kita lihat dari orang-orang yang sering kita temui. Siapa yang sering menyambung silaturahmi biasanya rezekinya lancar. Real kita lihat rezekinya apa? Lancar. Dan kita lihat dia diberkahi, maksudnya umurnya panjang, sehat dan yang lainnya. Jadi secara real ini yang kita lihat. Terus bagaimana dengan hadis? Sudah tercatat ketika janin, maka mereka menempuh 2 tafsiran. Tafsir pertama, mereka mengatakan Allah suruh rubah. Malaikat mencatat, kemudian Allah suruh rubah. Karena Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan yang Allah kehendaki, dan di sisinya ada Lauhil Mahfuz. Yang tidak pernah berubah di mana? Di
mahfuz. Yang malaikat catat ini akan ada perubahan. Malaikat tidak tahu isi lauhil mahfuz. Malaikat catat sesuai perintah Allah. Catat sekian-sekian. Misalnya umurnya 50 tahun, rezekinya 1 miliar. Kemudian ternyata ketika besar silaturahmi, Allah bilang, "Oh malaikat, rubah catatannya. Umurnya jadi 70 tahun, rezekinya jadi 10 miliar." Nah, perubahan ini dari 50 jadi 70 tahun, dari 1 miliar jadi 10 miliar, semua sudah tercatat di lauhil mahfuz. Prosesnya bahwasanya ini malaikat catatan pertama disuruh rubah karena Allah berfirman, "Yamhullahu ma yasha", Allah menghapus yang Allah kehendaki, wa yuthbit, dan Allah menetapkan yang Allah kehendaki, wa indahu umul kitab, dan isinya ada lauhil mahfuz yang tidak pernah berubah, dan isi lauhil mahfuz enggak ada yang tahu. Adapun perubahan catatan malaikat dari 50 jadi 70, 1 miliar jadi 10 miliar, ini semua sudah tercatat di mana lauhil mahfuz. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua disebut oleh para ulama juga, malaikat suruh catat ketika umur. Kalau dia durhaka 50 tahun, kalau silaturahmi 70. Kalau dia nakal 1 miliar, kalau dia berbakti sama orang tua 10 miliar. Malaikat tidak, ternyata dia namanya takdir yang mu'allaq, yang tergantung dengan apa yang dilakukan, tapi semua keputusannya sudah di mana, di lauhil mahfuz. Akhirnya dia pilih yang mana, itu semua sudah lauhil mahfuz. Tapi isi lauhil mahfuz tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Ini diantara tafsiran tentang hadis ini. Jadi saya lebih condong bahwasanya hadis ini secara zahirnya. Benar-benar orang yang silaturahmi rezekinya bukan cuma berkah, memang ditambah oleh apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang silaturahmi umurnya bukannya berkah, tapi benar-benar ditambah oleh Allah. Kalian berkata, "Ustaz, saya tahu seseorang, subhanallah Ustaz, dia rajin silaturahmi tapi umurnya cuma 50 Ustaz, meninggal dunia." Kok bisa Ustaz? Coba kalau dia tidak silaturahmi mungkin cuma 25. meninggal dunia. Oleh seorang berusaha, bisa jadi seorang mau keluar rumah telepon ibunya. Gimana mak kabarnya? Nyamuk silaturahmi sebelum pergi kantor. Ketika keluar di kantor, tahu-tahu dia ketabrak sepeda. Seandainya dia tidak telepon ibunya, ketabrak truk. Bisa jadi karena silaturahmi mendatangkan keberkahan. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.